Duo-duo. Mbak Oni lapar ya? Biar aku carikan makan lagi buat kamu ya. Kamu yang nurut ya. Ini kan gua kediaman dewa. Masih bengong aja? Ngapain sih? Hei anak baru, sana kupas keranjang kentang itu sekarang juga. Pelanggan sudah cerewet tuh. Hei anak baru. Ini di mana ya? Terus, aku siapa? Ting. Masih bengong aja? Ngapain sih? Pelanggan sudah marah-marah, hampir saja mereka menghancurkan kedai ini. Paman, kok malah melamun? Cepatlah, kepala Koki Liu sudah mau meledak amarahnya. Nih, pisau pengupasnya. Satu keranjang kentang ini. Cukup buat makan keluarga kita selama 10-15 hari ini. Ngapain lihat-lihat? Kentangnya nggak usah dikupas apa. Cepat kerjakan. Wah gila, kecepatan tangannya. Jomblo 30 tahun saja belum tentu bisa secepat itu. Coba lihat hasil kupasannya. Tipis banget kayak kertas. Daging kentangnya nggak ada yang terbuang sedikit pun. Gila sih, ini Yamaha bukan cuma kupas kentang lagi. Ini Yamaha sudah karya seni. Lapar sekali. Mandor, habis ini harus apa lagi? Kamu sebelumnya kerja di restoran mana? Cuma tukang masak biasa yang mengembara di gunung dan desa saja. Kamu sini. Bisa memotong. Potong jadi bentuk bunga krisan. Di dapur istana, memotong tahu itu teknik paling dasar loh. Pisau yang bagus. Ini. Apa benar ini hasil potongan manusia? Kamu, siapa namamu? Belajar dari siapa kamu? Nama saya Zhao Dazu. Nggak ada guru, diajarin sama keluarga di rumah. Oke. Hahaha, aduh. Dazu, bagus banget, kamu benar-benar penyelamatku. Pak Manager, cepat ke sini. Chef Liu, kok buru-buru sekali? Ada apa? Apa yang terjadi? Lihat itu, ada ahli di sini. Keterampilan Chef Dazu ini. Kubilang padamu ya, hidangan pembuka buat jamuan malam ini sudah aman. Kamu cepat sana. Sekarang juga pergi ke bagian personalia. Pakai cara apapun. Kamu harus bisa tahan chef ini supaya tetap di sini. Gaji bulanannya. Gaji bulanan, terserah kamu mau buka berapa. Tapi tidak boleh kurang dari 20.000. Sana, cepat pergi. Chef Dazu. Asalkan kamu mau tinggal di sini. Gaji bulanan 20.000. Itu gaji pokok kamu. Gaji bulanan 20.000. Ini jabatan apa ya? Baiklah, aku tinggal. Sepertinya berkat keahlian khusus ini, aku bisa bertahan hidup di tempat yang aneh ini. Ya ampun. Tahu ini dipotong gimana caranya? Beneran kayak karya seni. Cantik banget. Harus posting di medsos buat pamer nih. Hehe. Chef Dazu, kamu benar-benar pembawa keberuntungan buatku. Hidangan hari ini pasti bakal jadi menu andalan hotel kita. Hore. Ayo makan. Chef Dazu, kenapa melamun? Ayo makan. Nih, pakai ini. Wangi banget nasinya. Sudah berapa lama ya kita nggak ketemu? Emang cara makan daging di sini kayak gini? Enak banget.
Saking enaknya, aku jadi ingat paman keduaku yang kelaparan. Jadi ingat wajah pucat Mbak Oni. Yah, daging babi kecap lagi. Tiap hari makan ini terus, bosan tahu nggak? Lagian dagingnya juga berlemak banget. Aku lagi diet, nih. Aku udah pesan ayam goreng lewat aplikasi. Yang ini nggak usah dimakan deh. Ayo pergi. Kita tunggu pesanannya aja. Sayang banget makanannya. Bener-bener mubazir banget ini. Hahaha. Koki Dazhu. Makasih ya buat hari ini, kamu udah kerja keras. Soal urusanmu, udah aku sampaikan ke manajer Wang. Dia bakal segera proses pendaftaran kerjamu. Kamu tenang aja, soal gaji sama tunjangan pasti nggak bakal kurang. Soal itu. Apa aku boleh bawa pulang sisa makanannya? Hahaha. Ya tentu saja boleh. Kamu mau bungkus masakan yang mana aja dari dapur kita? Silakan. Beneran, Pak? Hahaha. Omonganku selalu bisa dipegang. Aku bilang boleh ya berarti boleh. Kalau gitu, apa isi ember itu boleh aku bawa pulang? Kamu ngomong apa tadi? Ya sisa-sisa yang gak dimakan orang-orang tadi. Sebenarnya apa yang udah dialami? Sampai minta hal kayak gitu. Makanan di ember itu udah kotor, gak bisa dimakan. Ya. Kalau kamu mau bawa pulang, biar aku minta orang dapur masakin yang baru buat kamu ya. Daging babi kecap. Atau ayam rebus, kamu mau apa aja bakal dibuatin. Gak usah. Gak perlu repot-repot. Nanti malah jadi gak enak sama bapak. Aku cuma mau minta nasi sama bapau. Sama tambah daging sedikit saja sudah cukup. Oke, Xiao Li. Sini sebentar. Kepala Koki Liu. Tolong bungkuskan 1 porsi makanan staff untuk Pak Dazhu. Enggak. Bungkus 5 porsi. Nasinya kasih yang banyak. Daging babi kecapnya juga yang banyak ya. Siap, bos. Terima kasih banyak, Pak Pengurus. 5 porsi ya? Pas 5 porsi. Pak Dazhu, ini sudah saya bungkuskan semuanya. Ya sudah, hari sudah mulai larut. Kamu juga sudah capek seharian. Cepat pulang sana buat istirahat. Ingat ya, besok pagi jam 8 tepat harus sudah masuk kerja. Iya, siap. Harus buru-buru bawa makanan ini pulang ke rumah. Buat si Ulan sama Mbak Oni. Tapi, gimana caranya pulangnya? Pulang, harus pulang. Dazhu. Bangun, Dazhu. Kamu dari mana saja? Aku cari kamu seharian ini. Aku pikir kamu sudah dibawa lari sama binatang buas. Aku nggak apa-apa, tenang saja. Si Ulian, lihat nih. Aku berhasil dapat makanan. Ini apa? Ya pastinya nasi lah. Ya Tuhan, ini dapat dari mana? Jangan tanya dulu sekarang. Cepat kasih Mbak Oni makan duluan. Enak sekali. Si Ulian, kamu juga makan. Kamu saja yang makan, ini kan hasil jerih payahmu. Kamu saja yang makan duluan. Ayo kita makan bareng. Dazhu, sebenarnya ada apa dengan makanan ini? Apa kamu baru saja bertemu orang hebat? Sepertinya. Aku pergi ke tempat tinggal dewa. Tempat tinggal dewa, HM. Rumah-rumah di sana bisa bercahaya sendiri. Lebih terang daripada siang hari. Tungkunya tidak perlu kayu bakar, tapi bisa mengeluarkan api sendiri. Orang-orang di sana memakai pakaian yang aneh. Nasi yang dimakan lebih wangi daripada beras persembahan raja. Dagingnya pun dikasih cuma-cuma, seolah tidak ada harganya. Aku cuma begini, potong cepat-cepat. Mengupas kentang, memotong tahu.
Sampai si pengurus di sana melongo melihatku. Saat itu juga aku dihadiahi 5 kotak makanan dewa ini. Kamu bilang kamu cuma potong tahu di sana. Terus mereka kasih kamu makanan enak sebanyak ini secara cuma-cuma. Benar sekali, sungguh nyata. Dan si pengurus itu menyuruhmu datang lagi besok. Pengurusnya minta aku datang tepat waktu di jam 7 pagi. Dazhu, apa kamu sampai berhalusinasi karena kelaparan? Lihatlah, semua barang ini asli. Dan ada tas ini juga. Coba kamu pegang, bahannya dari apa ini? Dazhu, apa tempat itu bisa didatangi lagi? Bisa, pengurusnya menyuruhku datang lagi besok. Si Ulian, ini jalan keluar yang diberikan Tuhan untuk keluarga kita. Selama aku masih bisa ke sana, kita bisa dapat makanan. Bisa mengobati penyakit Baoni. Kita bisa terus hidup. Baiklah, Dazhu, pergilah. Serahkan urusan rumah padaku, tenang saja. Aku berangkat. Hati-hati ya. Pergi ke tempat itu. Pergi ke tempat itu. Pergi ke tempat itu. Aku pulang, aku pulang. Aku benar-benar sudah kembali. Ini sudah jam berapa? Jangan sampai telat ya. Sebenarnya jam berapa sih yang dimaksud kepala koki Liu? Sialan. Tuan Dazhu. Kenapa Anda ada di sini? Anda tidak pulang semalam. Saya datang terlalu pagi. Kalau begitu, silakan masuk dulu. Koki Liu bilang belum waktunya. Selamat pagi, Tuan Dazhu. Oh, Master sudah datang. Sudah datang ya? Pagi sekali, sudah makan belum? Sudah. Oke, kalau gitu kamu tunggu sebentar ya. Nanti ada pekerjaan buatmu. Tuan Dazhu, kesempatanmu buat pamer keahlian sudah datang. Siang ini ada tamu penting yang secara khusus memesan ayam rebus tanpa tulang andalan kita. Pekerjaan ini kuserahkan padamu. Tidak masalah, kan? Ayam rebus tanpa tulang. Ini kan teknik dasar yang sudah kulatih selama 10 tahun di dapur kekaisaran. Beres. Gila, pisaunya seolah punya mata sendiri. Ini sihir ya. Cepat lihat, tulangnya mau keluar. Keren banget. Dari mana kepala koki Liu mendapatkan orang sakti ini? Hahaha. Bagus sekali, aku tahu aku tidak salah pilih orang. Kepala koki Liu, kamu itu memuji habis-habisan hidangan ayam tanpa tulang tadi. Ini tip khusus untuk Master Dazhu. Hahaha. Tuan Dazhu, ini uang tip dari tamu, ambillah. Pengurus, ini, uang. Hahaha. Ya iyalah, memangnya apalagi kalau bukan uang. 500 yuan, lumayan banyak itu. 500 yuan. Barang yang terbuat dari kertas ini, beneran barang asli. Pak Mandor, saya mau izin cuti. Izin buat apa? Saya mau keluar sebentar, jalan-jalan. Sekalian mau beli sesuatu. Ya sudah, hari ini kamu juga sudah kerja keras. Kamu pulang duluan saja. Oh ya, gajimu saya kasih tunai dulu saja ya. Kamu belum bikin kartu ban, kan? Kartu ban, benda apalagi itu? Tidak, saya belum punya. Ini 2.000. Kamu pegang dulu. Nanti segera pergi bikin kartu bannya. Sama bikin nomor ponsel juga. Biar kalau mau dihubungi lebih gampang. 2.000. Ini pasti uang yang banyak sekali. Terima kasih, Pak Mandor. Terima kasih. Hahaha. Sudah,
Tidak usah sungkan. Sana cepat pergi. Sebenarnya tempat apa ini? Rasanya 100 kali lebih ramai daripada ibu kota. Mbak Oni baru saja sembuh dari sakitnya. Kondisinya masih sangat lemah. Benar-benar perlu asupan nutrisi yang bagus. Pak penjual, daging ini harganya berapa? Daging perutnya 15.000 per kilo. Mau beli? 15.000. Sebenarnya satuan kilo dan rupiah di sini dihitungnya bagaimana ya? Saya mau beli yang ini. Paman, Anda mau beli 1 ekor babi ya? Tidak perlu sampai 100. Kasih 20 saja cukup. Daging sebesar ini cuma 15.000. Di zaman saya dulu, 1 kati daging babi saja harganya bisa lebih dari 100 koin tembaga. Pak penjual, kalau beras ini harganya berapa sekilo? 2.500. Saya mau beli 20 kilo. Ayam di sini besar-besar sekali. Harganya cuma 10.000 sekilo. Benar-benar tempat yang luar biasa. Tolong kasih 10 bakpao besar lagi. Mbak Oni. Tabib, saya ingin beli obat untuk menguatkan tubuh anak saya. Memangnya apa gejala yang dialami anak ibu? 2 hari yang lalu dia sempat demam. Sekarang demamnya sudah turun. Tapi tubuhnya masih lemah sekali. Huangqi, Danggui, Baiju. Semuanya obat untuk menambah stamina secara alami. Tidak mahal kok. Sebanyak ini barangnya, ternyata uangnya masih sisa segini banyak. Ayo pulang. Suamiku, akhirnya kamu pulang juga. Ya ampun, ini semua apa? Jangan dilihat dulu, ini semua barang-barang bagus yang kubeli. Sini, akan kukeluarkan satu persatu buat kamu lihat. Ya Tuhan. Dashu, kamu merampok toko orang ya? Ngomong apa sih kamu ini? Barang-barang bagus ini. Semuanya kubeli pakai uang hasil kerjaku sendiri hari ini. Cuma modal memotong tahu dan memisahkan tulang ayam. Benar, si Ulian. Aku kasih tahu ya. Di tempat itu, selama kita punya keahlian, kita bisa makan kenyang. Dan bisa cari banyak uang. Masa depan cerah kita akan segera tiba. Ibu, sup ayam ini enak sekali. Lebih manis daripada madu. Pelan-pelan makannya, tidak ada yang rebutan sama kamu kok. Asalkan bisa membuat kalian hidup enak. Biarpun capek, semuanya jadi sepadan. Hahaha, Sudah nonton drama time travel yang baru rilis belum? Judulnya Koki Menjelajah Dunia. Bikin saya ngakak sampai mau mati. Hahaha. Sudah nonton. Seorang koki istana zaman dulu yang terlempar ke dunia modern. Dia mengira mobil itu monster dari besi. Lucu banget. Panglima Zhang. Menurutmu, apa benar ada yang namanya penjelajahan waktu di dunia ini? Panglima Zhang. Menurutmu, apa benar ada yang namanya penjelajahan waktu di dunia ini? Siapa yang tahu? Mungkin saja ada. Penjelajahan waktu. Mungkinkah yang mereka bicarakan sama dengan pengalamanku? Permisi, mas-mas sekalian. Drama tentang penjelajahan waktu yang kalian bicarakan tadi. Itu sebenarnya apa? Paman Dashu. Kamu sampai tidak tahu apa itu drama penjelajahan waktu. Itu adalah cerita tentang orang zaman dulu. Yang tiba-tiba muncul di zaman kita sekarang. Apa yang ditayangkan di televisi itu semuanya cuma rekaan. Oh, televisi. Jadi pengalamanku yang seperti ini. Di sini. Dianggap sebagai sebuah cerita yang bisa dipentaskan. Drama itu. Di mana aku bisa menontonnya? Itu sih gampang. Bisa tonton langsung di ponsel. Nih, pakai aplikasi ini. Namanya Tauzi Video. Tinggal cari saja, nanti langsung ketemu. Aku juga punya ponsel.
Famei. Famai. Koki beraksi di dunia persilatan. Ekspresi orang ini. Saat hari pertama aku sampai di dunia itu. Benar-benar persis sama. Hahaha. Ternyata, hal yang menggerakkan dunia itu disebut listrik. Kotak besi yang warawiri di jalan itu namanya mobil. Jadi begitu rupanya. Aku benar-benar telah menembus waktu. Dari era yang penuh peperangan dan kesengsaraan. Aku datang ke zaman yang makmur dan damai ini. Era yang ajaib bak negeri dongeng. Benar-benar sebuah keberuntungan yang luar biasa. Ternyata, itulah wujud asli dari dunia yang sesungguhnya. Karena Tuhan telah mengizinkanku untuk melihat masa depan. Di zaman yang kacau ini, aku harus tetap bisa bertahan hidup dengan caraku sendiri. Ada apa dengan Dazu? Ada masalah di rumah? Enggak ada apa-apa, Bang Liu. Dazu, aku tahu kamu orang yang punya banyak rahasia. Kemampuan yang kamu punya itu, jelas bukan hasil didikan keluarga biasa. Kalau kamu gak mau cerita, aku juga gak bakal tanya. Tapi ingat ini, sekarang kamu sudah jadi saudara bagi aku, Li Wei. Kalau ada kesulitan, bilang saja sama aku. Selama aku bisa bantu, aku pasti bakal bantu total. Bang Liu, aku mau cerita sesuatu. Aku berasal dari tempat yang jauh sekali, dari desa terpencil yang terisolasi dari dunia luar. Beberapa waktu lalu desa kami kena bencana. Demi menghindari bencana itu, aku terpisah dari istri dan anakku. Aku gak tahu lagi harus pulang kemana. Dan gak tahu juga apakah mereka masih hidup atau... Sabar, saudaraku, jangan sedih. Tuhan pasti selalu kasih jalan keluar. Kamu masih ingat nama desamu? Kira-kira ada di arah mana? Nanti aku bantu cari. Desaku itu ada di dimensi lain, Bang. Mana mungkin bisa ditemukan? Aku punya teman di kepolisian, koneksinya luas. Nanti aku ceritakan situasimu sama dia. Siapa tahu bisa dicek lewat sistem orang hilang. Selain itu, masalah identitasmu juga harus segera diurus. Kalau nggak ada KTP, beli tiket kereta saja kamu nggak bisa. Susah nanti kalau kamu mau pulang. Soal KTP, nanti aku coba cari jalan. Biar aku lihat apa bisa aku bantu buatkan identitas untukmu. Aku sudah berbohong padanya. Tapi malah mendapatkan bantuan tulus dari Bang Liu. KTP. Dazu, cepat ke sini. Sini, duduklah. Mulai hari ini, kamu sudah jadi orang yang punya identitas resmi. Aku minta tolong teman untuk mengurusnya buatmu. Susah payah juga tadi mengurusnya. Kampung halamanmu tercatat di Shandong. Daerah itu terkenal melahirkan orang tangguh sekaligus koki hebat. Cocok sekali denganmu. Mas Liu. Kebaikan sebesar ini tak cukup hanya dibalas dengan kata-kata. Mulai sekarang, nyawaku ini adalah milikmu. Ah, buat apa bicara begitu? Cepat, bawa kartu identitas ini dan buka rekening bank. Nanti gajimu langsung ditransfer ke sana. Impianku untuk bersatu kembali dengan Xulian dan Mbak Oni di dunia ini sudah selangkah lebih dekat. Dazu, membawa begitu banyak barang kembali ke desa. Bagaimana kau akan menjelaskannya pada warga desa? Aku takut kalau sampai ada yang melihat harta karun langka ini, malah akan mengundang malapetaka. Tenang saja, Xulian, aku sudah memikirkannya. Nanti aku akan bilang apa adanya saja. Bahwa di luar sana aku berguru pada seorang ahli. Semua ini adalah pemberian dari guruku. Dazu, nanti malam ada acara. Temani aku ke sana ya. Acara apa? Acara kuliner. Aku diundang jadi juri. Aku pikir bagus kalau kamu ikut supaya bisa menambah pengalaman. Siapa tahu kamu malah bisa ikut unjuk kebolehan di sana. Mas Liu, aku kurang suka tempat yang terlalu ramai. Pergilah, anggap saja membantuku. Produser acaranya itu teman lama aku. Dia memaksa aku datang supaya acaranya lebih ramai. Kau tahu sendiri kan aku orangnya tidak pintar bicara. Takutnya nanti salah ngomong. Kalau ada kamu di sampingku, hatiku jauh lebih tenang. Hahaha. Pemandangan ini. Suasana ini bahkan terasa lebih mewah daripada dapur kerajaan. Lebih mementingkan tampilan daripada rasa. Kelihatannya saja mencolok mata. Cita rasa asli bahan makanannya. Semuanya tertutup oleh bumbu yang berlebihan. Dan teknik yang terlalu rumit. Benar-benar membuang hal yang utama demi hal yang sepele. Liu Guangwu.
Liu Guangwu, hidangan ini benar-benar pesta bagi indra perasa. Hidangan ini benar-benar pesta bagi indra perasa. Liu Guangwu. Aku seolah bisa melihat jiwa sang koki menari di atas piring. Tampilannya sih memang bagus, tapi kematangannya agak berlebihan. Rasa sausnya terlalu tajam, menutupi kesegaran asli dari bahan-bahannya. Sayang sekali rasanya. Sayang sekali rasanya. Chef Liu memang sangat jeli. Standarnya tinggi sekali. Itulah letak profesionalisme acara kita. Rong, terima kasih kepada para koki atas penampilan yang luar biasa. Tapi, Chef Liu, saya dengar hari ini Anda membawa seorang murid berbakat. Bagaimana kalau dia juga naik ke sini untuk menunjukkan keahliannya? Biar kita semua bisa melihat sesuatu yang istimewa. Naiklah, jangan takut. Siapa nama koki ini? Saya Zhao Dazhu, Tuan. Koki Zhao ini lucu sekali. Kira-kira hari ini, keahlian apa yang ingin Anda tunjukkan kepada kami? Saya hanya akan memotong tahu saja. Memotong tahu? Apa hebatnya itu? Apa-apaan ini? Anak umur 3 tahun saja bisa. Gaya apaan itu? Lau Liu, apa kau sengaja mencari orang untuk mengacau di sini? Baiklah. Sepertinya Koki Zhao ingin menunjukkan teknik pisau yang luar biasa kepada kita. Staf perlengkapan, tolong siapkan alat untuk Koki Zhao. Cuma begitu saja. Benar-benar hanya cari sensasi. Ya ampun. Dazhu, kau benar-benar hebat. Chao Yudo King. Astaga, King. Ini tahu Wensi. Masakan legendaris Wayang yang sudah lama hilang. Tahu Wensi, ya. Keahlian memotongnya benar-benar luar biasa, seperti karya dewa. 30 tahun aku berkecimpung di dunia masak. Belum pernah aku lihat teknik memotong yang sehalus ini. Luar biasa. Benar-benar ajaib. Ini benar-benar hebat. Tuan Zhao, keahlian Anda benar-benar membuat kami terpana. Pak Zhao, apa Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Kita buat acara kuliner sendiri. Soal persyaratan, tinggal sebutkan saja. Master, apa Anda membuka pendaftaran murid? Bagaimana menurut Anda tentang saya? Ah, saya tidak pantas, sungguh tidak pantas. Sudah. Jangan berdesakan. Dazhu, kami sudah lelah seharian ini. Dia harus pulang untuk istirahat. Kamu ini, hari ini benar-benar bikin aku bangga. Pandai sekali kamu menyembunyikan keahlianmu ya. Ternyata bisa memotong tahu Wensi juga. Kenapa aku tidak tahu? Dulu di kampung halaman cuma pernah latihan beberapa hari saja. Latihan beberapa hari. Kamu bilang itu cuma latihan beberapa hari. Lalu, kami yang sudah berkecimpung puluhan tahun ini, dianggap main lumpur saja. Sudahlah. Kamu pasti lulusan dari perguruan besar ternama, kan? Dazhu, kamu benar-benar bakal viral sekarang. Dengar ya. Besok pagi, ponselmu pasti bakal meledak karena ditelepon orang. Semua hotel ternama dan acara kuliner bakal berebut ingin mengajakmu. Bersiaplah, hidup enak sudah di depan mata. Akun publik resmi. Profil pribadi. Rekomendasi produk. Master, terimalah rasa hormatku yang setinggi-tingginya. Mangkuk tahu Wensi itu sudah kutonton 10 kali. Tiap kali melihatnya, aku jadi ingin menangis. Inilah baru yang namanya dedikasi seorang ahli sejati. Kalau dibandingkan dengan koki selebgram zaman sekarang, mereka emang nggak ada apa-apanya, belum levelnya. Pak Zhao, Bapak kerja di hotel atau restoran mana? Besok saya langsung ke sana. Biarpun harus ngabisin tabungan, saya tetap mau cicipi masakan Bapak. Ternyata, dasar-dasar yang saya latih sejak kecil selama ini. Di dunia ini adalah hal yang luar biasa ya. Ternyata begini ya rasanya diakui oleh banyak orang. Halo, Pak Wang.
Iya, betul, betul, saya manajernya Zhao Dazu. Bisa dibilang gitu, ya manajernya lah. Jadwal dia memang lagi padat banget akhir-akhir ini. Gaji 1 juta per tahun itu cuma angka dasar. Kami lebih mementingkan prospek platformnya. Oke, oke. Saya sudah catat proposal dari Bapak. Pasti akan kami pertimbangkan baik-baik. Lihat deh, Master Zhao masih mau ngerjain tugas-tugas sepele. Inilah yang namanya karakter seorang master. Tetap rendah hati dan tenang. Li, lagi sibuk ya? Sini saya bantu. Pak Zhao, maaf mengganggu sebentar. Di luar ada pelanggan yang mau ketemu Bapak. Katanya dia penggemar berat Bapak. Sengaja datang jauh-jauh dari Suzhou. Master Zhao, sudah lama sekali saya mendengar nama besar Anda. Hari ini akhirnya bisa bertemu langsung. Sungguh sebuah kehormatan buat saya. Bapak terlalu berlebihan, tidak usah sungkan begitu. Silakan duduk. Sejujurnya, Master Zhao, tradisi kuliner keluarga Lin kami sampai di tangan saya ini. Sudah tidak ada penerusnya lagi. Anak-anak saya yang gak becus itu, gak ada satupun yang mau nerusin usaha keluarga. Semua kemampuan yang saya miliki selama ini, sebentar lagi bakal ikut terkubur di liang lahat. Semalam saat lihat keahlian pisau Anda di TV, saya sampai gak bisa tidur karena saking semangatnya. Master Zhao, teknik yang Bapak miliki itu benar-benar gaya seorang maestro sejati. Saya punya satu permohonan yang mungkin agak lancang. Silakan katakan saja, Pak. Saya ingin menyerahkan restoran warisan keluarga Lin kami yang sudah berdiri 100 tahun di Suzhou. Saya serahkan urusan ini kepada Anda. Apa? Bagaimana mungkin? Kita bahkan tidak saling kenal. Saya tidak pantas menerima tanggung jawab sebesar ini. Ini bukan sekadar tanggung jawab. Ini adalah titipan, saya bisa melihatnya. Anda adalah orang yang benar-benar menghargai seni ini. Saya tidak meminta sepeser pun dari Anda. Saya hanya ingin Anda berjanji kepada saya untuk meneruskan warisan kuliner keluarga Lin. Pak Lin, saya sangat menghargai kebaikan hati Anda. Tapi saya pun punya tanggung jawab sendiri. Saya benar-benar tidak bisa menyanggupinya. Sayang sekali. Tapi, saya tidak akan memaksa. Bang Liu, saya ingin beli rumah. Harusnya dari dulu kamu beli. Sekarang kamu kan sudah terkenal. Masa masih tinggal di asrama karyawan terus? Oke, serahkan saja urusan ini sama saya. Apa ada permintaan khusus? Yang tenang dan agak terpencil. Kalau bisa, yang ada halamannya. Sedekat mungkin dengan hutan tempat pertama kali kita bertemu. Semakin dekat, semakin baik. Permintaan yang aneh ya? Oke, tidak masalah. Nah, ini tempatnya. Bagus sekali. Karena Anda sudah suka, saya bicara jujur saja. Saya buru-buru mau imigrasi. Harga pas 3 juta. Tidak bisa kurang 1 rupiah pun. Bang, Anda lihat sendiri, rumah ini kan sudah cukup tua. Nanti buat renovasinya saja pasti butuh biaya besar. Anggap saja kita berteman. 2.800.000, hari ini juga kita tanda tangan kontrak. Pak Zhao, saya sudah cek saldo Anda. Totalnya masih kurang 320.000. Bang Liu, saya. Masalah kecil saja. Kata sandinya 6 kali angka 8. Bang Liu, uang ini saya. Bicara soal uang merusak pertemanan kita. Anggap saja saya sudah investasi. Nanti kalau Tuan Zhao sudah sukses besar, jangan lupakan saya yang sudah bantu-bantu ini. Di dunia yang asing ini. Akhirnya saya punya rumah. Siulian, Mbak Oni. Tunggu aku. Kita akan segera berkumpul kembali di rumah baru ini. Dazu, kau beli rumah lalu renovasi begini. Jujur saja, apa kau sudah naksir gadis mana gitu? Mau mulai berkeluarga di sini? Bilang saja ke kakak, nanti kakak bantu melamarkan untukmu. Kak Liu, jangan bercanda terus. Aku sudah punya istri di kampung. Oh, iya benar juga. Duh, pikunnya aku ini. Jadi kau berniat menjemput istri dan anakmu ke sini? Pengin sih. Tapi jalannya terlalu jauh. Susah ditempuh. Hahaha. Apa susahnya sih? Nanti kalau sudah beres semuanya, kakak antar kau pakai mobil untuk menjemput mereka. Memangnya kampungmu di mana? Mau sejauh apapun, apa lebih jauh daripada pergi ke langit? Bukan cuma lebih jauh dari langit. Itu benar-benar dua dunia yang berbeda.
Dulu yang kubawa ke sana cuma benih dan obat-obatan. Bagaimana kalau makhluk hidup juga bisa dibawa ke sana? Misalnya, seekor ayam. Kalau makhluk hidup bisa, apa orang juga bisa? Berhasil. Benar-benar berhasil. Siulian, Mbak Oni. Lihat apa yang kubawa pulang. Banyak. Hahaha. Ayah anak-anak, kenapa buru-buru sekali? Lihat, keringatmu bercucuran. Ya ampun, bulu ayam ini berkilau sekali. Badannya juga besar sekali. Jangan-jangan ini ayam yang dipelihara dewa ya? Kamu benar sekali. Dengar ya. Aku punya rencana yang cukup nekat. Aku mau bawa kalian semua pindah ke dunia para dewa itu. Aku sudah beli rumah besar di sana. Ukurannya 10 kali lipat lebih luas dari rumah kita. Stok nasi putihnya tak akan pernah habis. Pakaian baru pun berlimpah. Bukan cuma itu saja. Mbak Oni juga bisa pergi sekolah di sana. Kamu bilang mau bawa kami ke dunia itu. Iya, benar. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan seperti ini. Tapi, bagaimanapun kita kan orang dari sini. Apa kita bisa terbiasa di sana? Apa orang-orang di sana mau menerima kita? Lalu, soal benih dari dunia dewa yang kamu bawa itu. Bukannya katanya bisa bikin tanah kita panen berlimpah. Kalau kita pergi sekarang, apa kita tega membiarkan orang-orang desa kelaparan begitu saja? Siulian, kamu benar sekali. Aku tadi terlalu gegabah berpikirnya. Kita memang harus pergi ke dunia dewa itu. Tapi, tidak bisa pergi begitu saja meninggalkan semuanya. Sekarang kan kamu sudah punya uang. Kamu bisa beli tanah di sekitar desa ini dulu. Lalu tanam benih unggul itu di sana. Nanti kalau sudah panen, hidup keluarga kita jadi lebih baik. Dan warga desa pun bisa ikut merasakan manfaatnya. Setelah itu, kalau kita pindah ke dunia sana, hati kita juga jadi lebih tenang. Siulian, kamu benar-benar istri yang luar biasa. Baiklah, kita lakukan seperti rencanamu. Lihatlah si Zhao Dazu itu. Semua uangnya dipakai buat beli lahan gersang tak terpakai itu. Dazu, apa yang sedang kamu lakukan? Sedang memberi pakaian untuk tanah ini. Benda berkilau ini. Apa dari kaca kristal? Ya ampun, boros sekali dia. Ah. Hahaha. Keahlian Dazu makin hari makin luar biasa saja ya. Dazu, sejak acara kuliner itu ditayangkan, kamu benar-benar jadi ikon hotel kita. Bisnis kita laris manis luar biasa. Dewan direksi memutuskan untuk menaikkan gaji kamu lagi. Selain itu, mereka juga kasih kamu saham kosong di hotel ini. Terima kasih banyak, Pak Manajer Liu. Dazu. Masih ada satu kabar yang luar biasa bagus lagi. Stasiun TV bikin acara baru judulnya Dewan Koki Pengukus Bakpao. Mereka secara khusus minta kamu jadi juri utamanya. Skala acaranya kali ini jauh lebih besar. Hadiah buat pemenangnya saja sampai 5 juta yuan. Pak Manajer Liu, sampaikan terima kasih saya untuk pihak TV ya. Tapi saya rasa saya nggak usah ikut deh. Ikutlah, kali ini beda ceritanya. Saya dengar di balik kompetisi ini, ada dukungan langsung dari Kementerian Pertanian. Mereka pengen lewat acara ini, mempromosikan ide-ide memasak yang baru, mengampanyekan gerakan hemat pangan, dan juga ingin mengangkat kembali bahan-bahan tradisional yang sudah hampir terlupakan. Kementerian Pertanian, ya. Saya dengar babak final kompetisi ini nanti akan menggunakan bahan-bahan yang biasa kita temui sehari-hari. Contohnya saja kentang. Wah, ini sih namanya lagi ngantuk dikasih bantal. Oke, saya ikut. Kamu pakai 18 jenis bumbu di masakan ini. Tapi rasa asli gurih dari daging ayamnya saja sudah nggak terasa lagi. Ini kamu lagi masak atau cuma numpuk-numpuk bumbu? Bagian daging sapi yang paling bagus malah kamu buang. Kamu cuma pakai bagian yang kualitasnya rendah. Kamu pikir penonton nggak bisa bedain? Atau kamu merasa bahan makanan itu nggak ada bedanya antara yang murah sama yang mahal? Lobster itu bukan cuma dagingnya saja yang bisa dimakan. Kepala dan kulit udangnya kalau direbus buat kaldu, itu justru sari petinya. Kamu buang begitu saja. Itu benar-benar pemborosan bahan makanan.
Komentar dari Pak Zhao Dazhu benar-benar masuk akal semua. Itu bikin kita jadi sadar. Ternyata masa itu punya banyak teknik yang mendalamnya. Setelah melalui seleksi yang ketat, akhirnya kita sampai di babak final Dewan Koki Pengukus Bapao. Tema untuk babak final kali ini sangat istimewa. Silakan lihat di layar besar. Tim produksi sudah mencari dari seluruh pelosok negeri. Beberapa jenis bahan yang hasil panennya sangat melimpah, dan punya daya tahan yang sangat kuat. Bahan makanan baru yang belum banyak diketahui orang. Akhirnya, kesempatanku datang juga. Benda kampungan kayak begini, mau dijadikan masakan final. Sama sekali nggak pantas disajikan di atas meja. Haduh, pakai ini buat masak MAH sama aja bunuh diri. Keberanian dan kreativitasmu memang patut diacungi jempol. Yao Dazhu. Tapi menurut pandanganku, kentang adalah salah satu bahan makanan paling berharga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dia tahan dingin, tahan kering, dan bisa tumbuh di tanah gersang. Tapi hasil panennya sangat melimpah. 1 hektar lahan saja bisa menghidupi satu keluarga. Banyak orang menganggap rasanya gak enak. Cara masaknya pun membosankan. Itu karena kita belum benar-benar mengenalnya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua beberapa cara masak kentang ala rumahan. Ini adalah cara makan yang paling klasik. Namanya kentang bakar. Gak butuh bumbu apa-apa. Kita cuma menikmati aroma sangit alami dan rasa manis aslinya. Ini namanya daging babi hong masak kentang. Kentangnya menyerap sari pati dagingnya. Gurih, gak bikin enek. Nasi hangat adalah pasangan paling pas buat ini. Tentu saja, yang ini tumis kentang pedas asam. Kuncinya ada di tekstur yang harus renyah. Pengaturan api dan teknik memotong, semuanya harus pas. Kentang ditumbuk halus. Dicampur tepung lalu diuleni. Dibentuk jadi bola-bola kecil. Direbus sampai matang. Disiram saus tomat rahasia. Inilah yang disebut bola-bola kentang. Teksturnya lembut dan kenyal. Rasanya segar, bikin nagih. Cocok buat semua umur. Enak banget. Kentang yang tadinya kelihatan biasa saja ini ternyata bisa disulap jadi hidangan selezat ini. Ini benar-benar mengubah yang biasa jadi luar biasa. Saya umumkan, pemenang koki terbaik tahun ini adalah Pak Zhao Dazhu. Halo, selamat siang. Apakah benar ini dengan Pak Zhao Dazhu? Saya dari Kementerian Pertanian. Mewakili kementerian, kami berterima kasih atas kontribusi besar Anda dalam mempromosikan tanaman hasil tinggi ini. Kami ingin secara resmi meminta Anda untuk menjadi Duta Besar Promosi Pertanian Nasional. Saatnya melihat kentang yang kutanam sendiri. Kok bisa tumbuh sebesar ini? Lihat, betapa banyaknya ini. Kita bakal kaya raya. Aku sudah hitung kira-kira. Hasil panen per 1/6 hektar ini setidaknya 3.000 kati lebih. 3.000 kati. Kita tanam padi. Paling banter per 1/6 hektar cuma dapat 300 kati. Ini 10 kali lipat hasil padi. Pak, hal ini jangan sampai ketahuan orang sekampung. Kalau sampai tersebar kabar tentang makanan sebanyak ini, pasti akan mengundang masalah. Kamu benar. Ibarat kata, orang yang membawa harta berharga justru akan celaka. Kita amankan dulu semua kentang ini ke dalam gua. Dazhu. Apakah kentang ajaibmu ini masih ada? Benda ini jauh lebih enak daripada ubi hitam yang kering itu. Benar sekali, benar sekali. Beri kami lagi ya. Di gunung masih ada, tapi sudah tidak banyak. Jangan terburu-buru. Aku sedang menunggu waktu yang paling tepat. Paman Kepala Desa, ada apa ini? Katakan saja langsung kalau ada yang ingin dibicarakan. Dazhu, lihatlah cuaca semakin kering. Tanaman di ladang hampir mati kekeringan. Kalau terus begini, musim dingin nanti kita semua bisa kelaparan. Kepala Desa, sebenarnya aku punya cara. Tapi tidak tahu apakah boleh disampaikan atau tidak. Cara apa? Cepat katakan. Asalkan bisa membuat warga punya makanan untuk dimakan. Cara apapun akan kulakukan. Sebelumnya aku menemukan sejenis kentang ajaib di gunung. Selain rasanya enak, lagi pula tanaman ini tahan kering. Lahan kosong di belakang desa kita itu, menurutku cocok sekali untuk ditanami ini. Begitu ditanam, 1 hektar bisa panen setidaknya beberapa ribu kati. Berapa ribu kati? Benar,
Satu umbi saja bisa dipotong jadi beberapa bagian. Tiap potongannya bisa tumbuh jadi satu tanaman. Aku masih punya beberapa bibitnya. Bisa kubagikan pada kalian semua. Asalkan kalian percaya padaku. Dan mau ikut bekerja denganku. Aku jamin musim dingin tahun ini tidak ada warga desa kita yang kelaparan. Oke, Paman Dazhu, kami percaya padamu. Bilang saja harus bagaimana, kami pasti ikut. Semuanya perhatikan baik-baik. Potong mengikuti mata tunasnya lalu kubur di tanah. Nanti bisa tumbuh satu rumpun yang besar. Perhatikan ya. Gundukan tanahnya harus dibuat tinggi. Dan tanahnya harus gembur. Supaya nanti ubi segarnya bisa tumbuh besar dan banyak di dalam tanah. Cara Dazhu ini benar-benar unik ya. Sudahlah, ikuti saja, pasti tidak salah. Kue jagung. Hehehe. Wah, kue ini manis dan enak sekali. Iya, harum dan manis. Sekarang kita tidak perlu khawatir kelaparan musim dingin ini. Ada apa? Kok mukamu kuyu begitu? Itu loh, grup perusahaan makanan bernama Weiba itu. Seperti lalat saja. Mereka menelepon lagi. Katanya mau menaikkan biaya iklan sampai 80 juta. Minta kamu jadi apa itu? Kepala riset dan pengembangan produk. Sudah kubilang aku tidak tertarik. Ya tentu saja langsung kutolak. Kubilang Dazhu kami cuma seorang koki. Tidak tertarik jadi peneliti atau bintang iklan. Tapi direktur mereka yang namanya San Haitao itu benar-benar tidak tahu diri. Pak Direktur San, si Li Wei itu menolak lagi. Sikapnya sangat keras. Dasar tidak tahu diuntung. Aku yakin dia punya nilai komersial yang sangat besar. Cara dia memasak hidangan-hidangan itu. Pasti punya resep rahasia. Pergi selidiki dia untukku. Selidiki latar belakangnya sampai ke akar-akarnya. Tentu saja Pak San. HMPH, ting. HMPH, ting ting. Aku ingin lihat rahasia apa sebenarnya yang kamu sembunyikan di balik semua ini. Target datang ke sini seminggu sekali. Dia masuk sendirian dan menghabiskan waktu seharian di dalam. Pak San, kami sudah memeriksa identitas si Zhao Dazhu ini. Seperti muncul begitu saja dari ketiadaan. Riwayat hidupnya selama 20 tahun terakhir benar-benar kosong. Hutan ini juga biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Masa lalunya benar-benar kosong. HMPH, baru menarik kalau begini. Perguruan rahasianya pasti tersembunyi di dalam sana. HMPH, dasar tukang masak tak jelas asal-usulnya. Beraninya dia subjual mahal di depanku. Siapkan mobil, aku sendiri yang akan menemuinya. Tuan Zhao, jangan tegang begitu. Saya tidak punya niat buruk. Cuma ingin mengajak Anda mampir ke tempat saya untuk minum teh dan mengobrol sebentar. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Soal ada atau tidaknya yang bisa dibicarakan. Nanti juga tahu setelah sampai sana. Ting ting. HMPH, ting. Serang. Tuan Zhao, sebutkan saja harganya. Saya mau semua resep rahasia yang kamu pegang itu. 100 juta, cukup. Saya tidak punya resep rahasia apapun. Masih keras kepala ya, sebelum lihat peti mati sendiri. Laki-laki, 32 tahun, yatim piatu. Tumbuh besar di sebuah desa terpencil di daerah Lu. Cerita soal identitasmu ini memang kedengarannya meyakinkan. Sayang sekali, banyak celah di sana-sini. Coba katakan padaku, anak dari desa terpencil mana yang bisa menanam varietas sayuran hasil modifikasi seperti ini? Pertapa sakti mana yang ngajarin kamu pakai komputer? Ngajarin kamu nyetir? Aku tanya sekali lagi ya. Sebenarnya di mana perguruan kamu itu? Hutan yang kamu datangi setiap minggu itu. Sebenarnya menyembunyikan rahasia apa sih? Kalau kamu gak mau ngomong, aku punya 1001 cara buat bikin kamu buka mulut. Jangan lupa, kamu itu cuma orang asing tanpa identitas dan gak punya siapa-siapa. Sekalipun kamu lenyap dari muka bumi ini, gak akan ada satu orang pun yang bakal tahu. Pak San, kamu tahu nggak? Guru saya pernah ngajarin saya. Koki itu juga ada kasta-kastanya. Koki kelas bawah cuma mikirin bumbu. Pakai segala macam rasa buat nutupin kekurangan bahan masakannya. Koki kelas menengah mikirin teknik.
Pakai kelihayan pisau dan kontrol api buat nunjukin keunggulan bahan masakannya. Tapi koki kelas atas, mereka memikirkan harmoni langit, bumi, dan manusia. Langit itu artinya waktu yang tepat. Bumi itu artinya tempat yang tepat. Dan manusia itu artinya hati nurani. Yang masak harus punya rasa hormat. Yang makan harus punya rasa syukur. Kamu pakai segala macam bahan kimia tambahan. Buat bikin rasa gurih palsu. Matiin indera perasa orang. Dan merusak kesehatan orang lain. Orang kayak kamu, koki kelas bawah aja nggak pantas disebut. Kamu gak level buat bahas soal masak sama saya. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ngajarin saya. Hapus. Orang-orang. Tangkap dia. Coba aja kalau kamu berani sentuh sehelai rambut saudara saya. Li Wei, kamu mau apa ha? Ini wilayah saya. Emangnya kenapa kalau ini wilayah kamu? Ya. Dengar ya. Dazhu itu saudara saya. Kalau hari ini kamu berani ganggu dia, saya bikin perusahaan bobrok kamu ini. Besok masuk berita utama soal pelanggaran keamanan pangan. Mau coba buktikan? Salah paham? Semuanya cuma salah paham. Saya cuma mengundang Master Zhao mampir minum teh. Sekalian bertukar ilmu masak. Gak ada maksud lain kok. Sensor bertukar ilmu. Cepat minta maaf sama saudara saya. Master Zhao, saya minta maaf. Saya memang bodoh, tidak tahu kalau Anda orang hebat. Mohon dimaafkan atas kelancangan saya. Bang Liu, ayo kita pergi. Mau pergi? Nggak semudah itu. Masalah hari ini harus ada penjelasannya. Kalau tidak, urusan ini belum selesai. Hah? Bang Liu, kok abang tahu saya dibawa sama dia? Saya telepon kamu berkali-kali tapi nggak diangkat. Makanya saya rasa ada yang nggak beres. Terus saya ingat kamu pernah bilang si gendut San itu ganggu kamu. Jadi saya langsung lacak lokasi ponselmu. Dan langsung saya samperin ke sini. Lacak lokasi ponsel. Hahaha, iya dong. Kamu itu, lain kali kalau keluar harus lebih waspada. Iya juga ya. Hati manusia itu jauh lebih rumit daripada masakan di pancimu. Bang Liu, saya ingin buka restoran sendiri. Gas. Sialan, memang sudah seharusnya begitu dari dulu. Kamu itu punya bakat luar biasa. Kalau cuma mendekam di kedai kecil saya, sayang banget bakatmu. Kita buka sendiri. Kita buka restoran paling sensor sedunia. Saya yang urus modal, orang, sama manajemennya. Kamu cukup urus masakannya saja. Kita berdua kerja sama, bikin gebrakan besar. Dazhu, sudah berhasil. Halaman reservasi kita sudah resmi tayang. Gila, ini emang ngerampok namanya. Siapa coba yang mau bayar 10.000 yuan? Cuma buat makan yang menunya saja nggak ada. Tunggu saja sampai bangkrut. Sudah dipesan. Saya. Buset. Dazhu sudah berhasil. Penuh semua selama 10 detik. Cuma 10 detik. Silakan masuk. Pak Li, silakan masuk ke dalam. Hari ini, koki kami akan melayani Anda secara langsung. Seumur hidup saya sudah sering makan makanan mewah. Tapi belum pernah ada satupun makanan seperti hari ini. Yang membuat saya merasakan suasana rumah. Bisa merasakan kenangan masa kecil saya. Master Zhao, masakan yang kau buat ini bukan sekadar makanan. Ini adalah luapan perasaan, ini adalah sebuah seni. Waktunya sudah hampir tiba. Xiulian, Mbak Oni, aku datang untuk menjemput kalian. Xiuing, Mbak Oni, tunggu aku. Orang-orang keluarga Zhao. Dengar baik-baik, brengsek. Segera serahkan bahan makanan kalian. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bertindak kasar. Kami akan menyeret kalian ke penjara. Di rumah kami tidak ada bahan makanan.
Kalian ini memaksa rakyat untuk melawan. Beraninya kau melawan. Serbu masuk dan geledah. Akulah laki-laki di rumah ini. Zhao Dazu, kalian tidak punya bukti apapun. Mengapa kalian berani menerobos rumah warga dan merampas makanan kami? Ada laporan yang mengatakan kau menyembunyikan bahan makanan dan berniat melakukan pemberontakan. Kami datang atas perintah Tuan Bupati untuk melakukan pemeriksaan. Kalau tahu diri, patuhlah. Jika tidak, jangan salahkan kami jika nyawa kalian melayang. Mau bahan makanan? Coba tanya dulu benda yang ada di tanganku ini. Apakah dia setuju? Dasar tidak tahu diri. Serang. Pergi kalian. Benarkah kita sudah sampai di tempat tinggal para dewa? Benar. Disinilah rumah baru kita. Suamiku, apa aku tidak sedang bermimpi? Ini bukan mimpi. Mulai sekarang, ini rumah kita. Hahaha. Mas Liu, aku sudah bawa istri dan anak perempuanku pulang. Wah, gila, kapan kejadiannya? Hah, di mana mereka? Aku segera ke sana. Mbak, adik kecil, selamat datang di rumah. Ayo, ini semuanya buat kalian. Sobat, aku benar-benar ikut bahagia buat kamu. Akhirnya, masa-masa sulit kamu sudah berakhir. Tenang saja, saudaraku, kami akan selalu ada buat kalian. Daju, identitas istri dan anakmu sudah beres semua. Simpan baik-baik ya. Mas Liu, kebaikanmu tidak akan bisa kubalas dengan kata-kata. Pasti repot sekali yang mengurusnya. Bahasa Mandarin. TK terbaik sudah berhasil didaftarkan. Ibu. Nanti kalau aku pulang sekolah, ibu akan jemput aku, kan? Pasti, ibu akan selalu ada di sini menunggu kamu pulang. Sayang. Mbak Oni, di dalam nanti harus nurut sama gurunya ya. Iya. Lalala, terbang tinggi. Hahaha. Ayo makan, dari jauh saja aku sudah mencium masakan Mbak, wangi sekali. Hidup tenang dan bahagia itu sebenarnya sederhana. Cukup dengan satu atap, 2 orang, dan 3 kali makan sepanjang musim. Hahaha.